Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Nabratica dengan NIM 3110142204 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tugas paper mata kuliah kurikulum dan buku teks. Dalam paper ini saya mengambil judul urgensi sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Pembelajaran sejarah lokal, 2. Kurikulum pendidikan di Indonesia, 3. Urgensi sejarah lokal dalam pembelajaran, yang keempat, peningkatan kesadaran sejarah dan nasionalisme melalui sejarah lokal. Yang pertama yaitu pembelajaran sejarah lokal. Pembelajaran sejarah lokal ialah salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk memahami, mempelajari, dan mengajarkan sejarah suatu wilayah geografis tertentu, seperti sebuah kota, desa, atau daerah. Fokus utama dari pembelajaran sejarah lokal ini ada pada pengembangan pemahaman tentang peristiwa, tokoh, budaya, dan perkembangan yang terjadi di tingkat lokal. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran sejarah lokal, yaitu 1. Meningkatkan rasa identitas dan kepedulian terhadap komunitas lokal. 2. Mempertahankan dan memelihara warisan budaya sejarah wilayah tersebut. 3. Memahami perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang telah terjadi di tingkat lokal. 4. Mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis. 5. Memahami perspektif yang berbeda dari berbagai kelompok dan komunitas dalam wilayah tersebut. Yang keenam, mendorong wisata dan pariwisata berbasis sejarah. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia mempunyai kurikulum yang berkembang dan mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan ini disebabkan beberapa hal seperti pengaruh kebutuhan pendidikan, penyempurnaan kurikulum, hingga tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia di antaranya yaitu ada kurikulum 1950 atau rencana pelajaran 1947. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Dalam kurikulum ini terdapat dua hal pokok, yaitu 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya, yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pembelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1950. Dalam kurikulum ini sudah lebih mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri-ciri dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali lagi menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Ciri dari kurikulum 1964 yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang berisi pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Dan yang keempat ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, menggantikan rencana pendidikan 1964 dan dicitrakan sebagai produk masa Orde Lama.
Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia yang kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima adalah kurikulum 1968. Yang keempat ada kurikulum 1968, dan yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, manajemen berobjektif yang terkenal pada masa itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah suatu pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mulai mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, seperti bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tersebut masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 98 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 99, namun perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu satu, pemilihan kompetensi yang sesuai, dua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum KBK mempunyai ciri-ciri: satu, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, dua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan. Selanjutnya, terbit Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Namun pastinya terdapat perbedaan, yaitu terletak pada kewenangan dan penyusunannya yang mengacu pada jiwa dari desentralisasi kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
Selanjutnya ada kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Dan yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini lahir pada 2020 sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas. Kurikulum ini menekankan pada fleksibilitas, adaptabilitas, dan otonomi bagi sekolah dalam menyusun kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum Merdeka ini masih dipakai hingga sekarang. Selanjutnya yaitu urgensi sejarah lokal dalam pembelajaran. Yang pertama, penguatan identitas. Sejarah lokal membantu memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap komunitas dan budaya lokal. Dengan memahami sejarah mereka, individu dapat merasa lebih terhubung dengan wilayah setempat, tempat tinggal mereka, dan merasa memiliki bagian dalam membangunnya. Mempertahankan warisan budaya secara lokal membantu dalam memelihara dan merawat warisan budaya suatu daerah. Ini termasuk pengetahuan tentang tradisi, cerita rakyat, seni, arsitektur, dan kebudayaan lainnya yang unik untuk wilayah tersebut. Selanjutnya, ada pelajaran hidup dari pengalaman lokal. Pelajaran hidup dari pengalaman lokal sejarah seringkali menyimpan pelajaran hidup yang berharga dari pengalaman-pengalaman unik dalam sejarah suatu wilayah. Ini dapat mencakup ketahanan dalam menghadapi bencana alam, penyesuaian terhadap perubahan ekonomi atau kerjasama komunitas dalam mengatasi tantangan bersama. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis. Pembelajaran sejarah lokal melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi berbagai sumber sejarah lokal. Ini membantu mengembangkan keterampilan penelitian yang kritis, analitis, yang berguna dalam berbagai konteks kehidupan. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu pendekatan kesadaran sejarah menuju sejarah lokal dapat dilakukan dengan satu, mengintegrasi sejarah lokal dalam kurikulum, dua, memanfaatkan sumber daya lokal, tiga, mendorong penelitian dan eksplorasi mandiri, empat, menghubungkan sejarah lokal dalam konteks nasional dan global, lima, menggunakan cerita dan legenda lokal. Peningkatan rasa nasionalisme masyarakat dapat dilakukan dengan menyajikan narasi yang menginspirasi, menghargai kontribusi lokal dalam sejarah nasional, membandingkan dalam konteks nasional, mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, dan mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan. Eh, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran sejarah lokal ialah salah satu pembelajaran bertujuan untuk memahami, mempelajari, dan mengajarkan sejarah suatu wilayah geografis tertentu seperti sebuah kota, desa, atau daerah. Urgensi sejarah lokal dalam pembelajaran yaitu sebagai penguat identitas lokal, mempertahankan warisan budaya, pelajaran hidup dari pengalaman lokal, serta meningkatkan kemampuan penelitian dan analisis. Selain itu, dengan menerapkan sejarah lokal dalam pembelajaran, dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan juga nasionalisme peserta didik. Berikut beberapa referensi yang saya pakai. Eh, Kurang dan lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.